telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi. Untuk BUMN dan kementerian, sadar atau tidak, dunia kita sedang berubah. Lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, creative, challenging, dan selalu tampil all out. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Bicara soal investasi, kita bakal ngomongin investasi, ini leher, investasi leher ke atas gitu kan ya. Kita bicara tentang bagaimana mindsetnya. Nah, narasumber hari ini adalah seorang achievement motivator. Beliau juga penulis 5 buku bestseller dan juga beliau berkecimpung di marketing and leadership coach. Please welcome ada Coach Haryanto Kandani. Ada Coach Har. Hai. Hai, thank you Bro Ruby sudah undang di program ini ya. Semoga bisa jadi inspirasi buat yang lain semuanya. Yes, thank you so much Coach Har ya. Tentunya program ini biar menginspirasi banyak orang, apalagi khususnya investasi leher ke atas ya, tentang mindset dan lain-lain. Nah, Coach Har, boleh perkenalan sedikit no. Gimana nih awalnya bisa menjadi seorang coach? Apa yang melatar belakangi itu Coach Har? Silakan. Oke. Baik, jadi memang saya ini berangkat dengan latar belakang praktisi di bidang sales ya. Jadi saya mengawali karir menjadi seorang sales di dunia properti ya. Bagaimana menjadi sales properti dengan tidak digaji tapi hidup dari komisi. Tetapi dari situlah, itu sudah belasan tahun yang lalu ya. Tapi dari situlah saya mulai mencintai dunia penjualan. Karena dunia penjualan itu dunia yang sangat dinamis ya. Kita bisa punya kesempatan unlimited income dan bersyukur di situ juga punya pencapaian yang cukup bagus. Untuk masa itu sudah punya penghasilan yang cukup lumayan dari hasil penjualan. Nah, saya mulai berangkat dari kesempatan-kesempatan yang terbuka untuk mengisi forum-forum ya, pelatihan-pelatihan untuk organisasi maupun juga bisnis maupun juga perusahaan kecil saat itu. Nah, namun ketika saya mulai jalani, passion dalam diri itu bergelora, bahwa senanglah melihat orang-orang produktif, mengalami kemajuan, mengalami terobosan. Akhirnya 2007, kurang lebih 14 tahun yang lalu, saya fokuskan untuk membangun sebuah lembaga training yang akhirnya sampai hari ini saya bersyukur bisa menjadi dampak begitu banyak orang, baik di Indonesia, ya mungkin lebih dari 30 kota besar, maupun juga di beberapa negara untuk kita membawakan pelatihan dalam bentuk seminar, training, ada in-house training, ada public training. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan memang menarik, Bro Ruby, kalau saya ingat kehidupan saya ini nggak seperti itu dulu. Saya pemalu, penakut, introvert, nggak berani ngomong, nggak percaya diri, apalagi lahir dari keluarga yang broken home ya. Tetapi ketika saya mengalami sebuah terobosan di tahun 98, karena ikut sebuah seminar juga, disitulah perubahan mental, terobosan spiritual, perubahan pola pikir membawa saya bisa berkembang. Nah, itulah yang saya fokuskan juga hari ini, membantu orang-orang mengalami perubahan di dalam mindset-nya, kualitas dirinya. Wow, perubahan dalam mindset. Ini seberapa besar sih Bu pengaruh perubahan mindset terhadap kesuksesan dalam hidup, Bro? Wow, menurut saya itu salah satu peranan yang sangat besar. Kenapa? Mindset itu adalah mentalitas. Sekumpulan semua prinsip, keyakinan, values, atau mungkin nilai-nilai hidup yang terprogram di pikiran seseorang. Makanya saya suka katakan mentalitas menentukan kualitas seseorang.
mentalitas menentukan produktivitas seseorang. Mentalitas menentukan juga aktivitas-aktivitas apa yang dia buat, dan juga akhirnya menentukan fasilitas apa yang dia nikmati dan realitas hidupnya. Banyak pengalaman saya, Bro Ruby ya, dalam menangani SDM di Indonesia, prihatin. Kenapa? Problem terbesar adalah mentalitas. Ada yang sudah kerja, mentalnya begini, saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Belum lagi kena penyakit mental ya, virus-virus mental, kudis, kurang disiplin, asal mengisi absen, ginjal, gajinya naik, kerja lamban, paling banyak pucat, dikit-dikit mau pulang cepat. Nah, mentalitas seperti ini yang membuat kita susah maju. Ya, Indonesia tidak kurang dengan sumber daya alamnya. Kita hebat, kita kaya, kita luar biasa. Tapi kalau SDM-nya, mentalnya tidak dibangun, kita kalah dengan negara-negara lainnya. Itu yang saya lihat bagaimana negara-negara bisa maju, salah satunya karena mentalitas orang-orangnya, SDM-nya. Wow, berarti Coach Har ini fokus untuk memperbaiki mentalitas, khususnya para karyawan-karyawan atau SDM nih, Bro. Yes. Nah, tadi kan Coach Har sendiri lihat kan bahwa Indonesia sebenarnya banyak sekali nih penduduknya, ya kan 275, sekarang udah hampir 280 juta mungkin ya. Nah, sebenarnya kita bisa lebih lagi ya. Dengan tadi mentalitas dan lain-lain. Kadang banyak orang yang nggak sadar nih membutuhkan di coaching ataupun membutuhkan perubahan mental. Sering nggak sih coach kayak gitu? Ya, jadi memang selalu saya katakan kita itu seperti sebuah botol yang kosong. Ya, botol yang kosong. Kalau kita isi air putih, mungkin bisa dijual 5.000, 10.000, seperti layaknya air mineral. Kalau kita isi misalnya madu, harganya bisa mungkin jadi ratusan ribu. Tapi kalau kita isi parfum merek ternama dunia, bisa jutaan. Ada juga botol diisi oli, ada botol mungkin diisi soda atau kopi. Apa yang diisi menentukan nilai jualnya. Nah, bayangin kalau seseorang ya sudah banyak diisi dengan mungkin hal negatif, hal buruk, dari pola didik orang tua, budaya, belum lagi berita ataupun juga sosial media. Nah, ininya tidak terbangun pola pikirnya. Nah, akhirnya sayang sekali mereka sulit untuk menjadi seorang yang punya performance yang bagus, sulit menjadi seorang achiever atau top performer. Nah, makanya saya membantu SDM-SDM di Indonesia dengan program pelatihan, ya, bukan cuma mindset tapi skill set juga, keterampilannya, khususnya orang sales, marketing, dan juga level-level leader, untuk mereka bisa punya isian nih. Nah, diisi dengan hal-hal yang bisa membantu kualitas mereka di dalam bekerja, di dalam mencapai target, di dalam kinerja dan produktivitas. Nah, itu yang kami bentuk di dalam program-program yang ada. Contohnya, bagaimana mereka bisa bekerja sama dalam tim, bagaimana bisa punya mental yang selalu mau unggul, ya, bagaimana memberikan layanan yang maksimal, service excellence. Kalau dia seorang pemimpin, apakah pimpinan cabang, atau mungkin dia seorang manajer, supervisor, bagaimana sih kualitas seorang pemimpin dan bagaimana cara memimpin yang efektif. Nah, ini kan kita isi. Nah, layaknya kalau kita tahu bahwa salah satu senjata yang terbesar di dunia ini adalah, salah satunya adalah edukasi. Ya, masyarakat yang tidak ada edukasi pasti akan kalah dengan mungkin organisasi negara ataupun sebuah kota yang penuh dengan edukasi. Nah, tetapi edukasi itu kan tidak hanya formal. Kita sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah. Ternyata edukasi itu pembelajaran seumur hidup. Apa yang dulu kita tahu sekarang bisa jadi ketinggalan. Bro Ruby, dulu saya punya keahlian, saya bangga. Bisa ngetik 10 jari. Bisa ngetik 10 jari, bawa kopor. Apa itu mesin ketik ya? Ada karbonnya, tip X-nya. Tapi punya keahlian itu sekarang ketinggalan. Nggak ada lagi kelihatan mesin ketik seperti itu. Sudah punah rasanya. Mau nggak mau kita harus upgrade ilmu lagi. Nah, sama juga saya mengajar banyak sales dari dulu belasan tahun. Contoh, saya ngajarin, sales senjatanya adalah kartu nama. Nah, ilmu itu kan sudah tidak up to date. Kalau kita tukaran kartu nama, sekarang kartu nama orang kita kantongin sebentar dibuang. Mungkin kita harus tukaran WA, ya, bagaimana punya sosial media. Dulu contoh saya ngajarin, kalau mau meningkatkan penjualan harus perbanyak database. Sekarang bukan cuma database, kita harus punya fan base.
sekumpulan orang-orang yang suka dengan konten kita, ya, menjadi subscriber, follower kita, mereka lebih kenal, percaya kita, sehingga kita bisa dengan mudah menjual. Jadi ternyata ini contoh apa yang dulu hebat, apa yang dulu kita tahu, apa yang dulu kita pahami, sekarang bisa jadi sudah ketinggalan, makanya perlu diisi. Nah, itu bagian dalam hal-hal itu saya melengkapi di SDM di dunia usaha dan dunia bisnis, dan khususnya SDM yang ada di sebuah company. Wah, luar biasa Coach Har. Nah, Coach Har, di zaman now ini nih, apalagi di tengah digitalisasi ya kan, banyak sekali nih berhubungan dengan mental gitu kan ya. Yes. Banyak sekali nih influencer-influencer yang sekarang kita lagi lihat nih, ya kan. Wah, flexing, terus wah kerja gampang, nih pakai gini-gini dengan seperti ini mudah. Akhirnya mentalitas khususnya anak-anak muda Gen Z dan milenial pada pengen yang instan, pengen yang wah cara gampang. Nah, bagaimana Coach Har menanggapi ini, Coach? Jujur, saya nggak setuju. Ya, itu yang saya edukasi di dalam materi-materi saya. Salah satunya kan sempat heboh 2 tahun terakhir ini, saya punya program personal branding. Kenapa 2 tahun ini? Karena sejak pandemi, orang sales susah cari prospek. Mau ketemu, orang takut ketemu. Ya, yang biasanya dia canvassing, biasanya dia buka pameran, biasanya bagi brosur, atau mungkin ketemu customer-nya takut gitu. Nah, tetapi dengan personal branding, ternyata kita bukan cuma cari customer bisa cari kita. Kalau kita stand out, artinya apa? Kita yang diingat, kita yang dipercaya. Misalnya mau beli properti, ingatnya siapa? Ketika mau beli otomotif, ingatnya siapa? Ketika mau beli asuransi, ingatnya siapa? Nah, itu personal branding. Nah, tetapi personal branding ini kalau kita salah kelola, kita bisa jadinya flexing. Kita bisa jadinya pencitraan palsu. Ini sisi gelapnya. Kita hidup dalam kepalsuan. Nah, saya suka katakan bahwa kita perlu menjaga namanya kualitas. Ya, ini yang saya prihatin, Bro Ruby. Kenapa? Banyak orang membangga-banggakan, misalnya kekayaannya sultan, crazy rich, oke lah. Tetapi ada beberapa malah sebenarnya sesuatu yang terlalu overclaim, sesuatu yang terlalu heboh, padahal kualitasnya nggak seperti itu. Masih banyak kok yang jauh lebih kaya, lebih hebat, diam-diam aja. Ya, nah akhirnya itu membuat, karena kan hidup ini kalau bukan kita dipengaruhi, kita mempengaruhi. Akhirnya banyak anak-anak muda jadi terinspirasi secara kurang bagus. Ya, jadinya cari yang instan. Oh, bangga kalau bisa sultan, ya boleh lah. Tapi menurut saya, Bro Ruby tentu tahu ya, dalam hidup itu ada namanya proses. Ya, sesuatu yang instan malah kadang-kadang tidak bertahan. Ya, makanan instan dengan makanan yang mungkin diproses lebih sehat yang diproses. Ya, nah inilah serba instan ini akhirnya banyak orang terinfluence oleh influencer-influencer tertentu dengan cara-cara yang kurang edukatif menurut saya. Jadi menghalalkan segala cara, menipu, atau mungkin berkedok kelihatannya keren, kaya, sultan, tapi ternyata di belakangnya tidak punya kualitas yang mendukung. Nah itu kalau saya ditanya, saya prihatin. Saya prihatin ya, justru kita harusnya menginspirasi dengan prestasi, ya, dengan mungkin kebaikan, dengan mungkin juga bagaimana keunggulan kita dalam bekerja, ataupun karya-karya kita. Kita bisa unggulkan karya-karya kita dengan kualitas karakter yang baik. Bahkan juga Bro Ruby ya, tentu lihat ya, banyak sekarang konten-konten justru laris, konten-konten ya yang membodohi masyarakat, ngepranknya masih mending kalau ngeprank lucu-lucu. Kadang-kadang ngeprank sudah keterlaluan gitu ya. Nah, untuk mencari sebuah sensasi atau settingan, kadang-kadang di setting begini berantem, nanti skandal begini supaya bisa pansos. Nah, saya jujur prihatin. Kita perlu branding, tapi kita bisa branding dengan konten yang positif, kita bisa dengan karya yang bagus, prestasi yang unggul, kualitas diri yang kita tampilkan. Itu kalau yang saya punya pandangan, Bro Ruby. Nah, Coach Har, mungkin Coach Har bisa juga sharing juga buat para penonton nih, khususnya yang masih Gen Z dan juga milenial. Nah, bagaimana menurut pendapat Coach Har untuk menemukan jati diri mereka? Karena kan mereka sekarang melihat sebuah figur, akhirnya kecewa dan banyak yang menipu, banyak yang tertipu, mungkin ratusan juta, miliaran bahkan gitu kan. Gimana nih untuk mensortirnya, Coach Har? Oke, kalau untuk menemukan jati diri kita, ya, saya ada beberapa panduan simple ya, khususnya buat Gen Z misalnya dan generasi muda. Yang pertama, temukan
apa yang menjadi potensi kita. P yang pertama, potensi. Setiap orang diciptakan Tuhan pasti ada bakat, atau mungkin keahlian, ataupun potensi, sekecil apapun. Bahkan kita lihat, kalau orang sampai bisa jadi tukang bangunan, itu potensi loh. Belum tentu kita bisa potong keramik, atau mungkin ngecat itu rapi. Kalau orang mungkin bisa jualan bakso, karena dia bikin bakso, itu juga sebuah keahlian. Nah, potensi yang diasah akan menjadi kompetensi. Setiap orang potensinya beda-beda. Ada yang di komunikasi, ada yang nyanyi, ada yang sport, ada mungkin desain. Nah, temukan dulu potensi apa yang kita miliki dalam diri kita. Bukan berbicara seberapa banyak potensi kita, tapi bagaimana potensi itu dipertajam dan diasah menjadi kompetensi. Yang kedua adalah bagaimana kita menemukan passion atau gairah dalam diri kita. Ada yang gairahnya mungkin di dunia kuliner, ada yang gairahnya di dunia broadcasting, ada dunia mungkin entertainment, ya. Karena sesuatu yang menggairahkan kita akan jalaninya dengan sangat-sangat enjoy dan maksimal. Itu yang menjadi bisa kunci keunggulan kita. Yang ketiga adalah perhatikan personality kita, ya. Menemukan jati diri kita, kenali kepribadian kita. Ada orang memang kepribadian itu senangnya tampil di depan umum. Ada orang justru senangnya di belakang meja. Ada orang senangnya berurusan dengan angka-angka, data-data. Ada yang sukanya dengan mesin-mesin. Ada yang sukanya dengan orang. Ya, mungkin dia cocok jadi sales, marketing. Ada yang sukanya mungkin dengan komputer, mungkin IT, digital, komputerisasi, informatika. Tapi ada orang juga senangnya dengan alat-alat musik. Ada orang hatinya tuh dan kepribadiannya lebih senang dengan alam. Jadi, kenali kepribadian kita. Seperti apa. Jadi, 3P ini, potensi, dan juga kita punya passion, personality, saya tambah lagi ya, past experience. Apa pengalaman masa lalu kita yang sudah membentuk hidup kita? Setiap orang pasti punya pengalaman, termasuk pengalaman buruk pun bisa menjadi sebuah cerita sukses di masa akan datang. Ada orang mungkin punya masa lalu sebagai, mohon maaf, yatim piatu, ada yang lahir cacat, ada juga yang mungkin punya masa lalu pernah dibully, ada yang punya masa lalu mungkin berada dalam lingkungan keluarga yang mungkin miskin dan lain sebagainya. Ternyata masa lalu itu bisa membentuk kehidupan seseorang untuk berprestasi di area-area tersebut. Nah, dan satu lagi, apa yang kalau kita lakukan, kita bisa sangat produktif. Ya, jadi 5P nih, ya. Apa yang kita lakukan produktif. Bagaimana kita tahu kalau kita buat hal itu, orang-orang bilang, kamu bagus banget loh kalau nyanyi. Kamu kalau masak enak banget loh. Wah, kamu mah jagonya memang kalau gambar. Orang bisa menilai loh. Apa sih yang kita kayaknya cukup unggul, cukup menarik gitu ya. Nah, contoh saya pribadi ya. Saya dari dulu ya, Bro Ruby itu kalau dikasih CD lagu atau nonton konser dengan seminar atau dikasih buku, saya lebih suka dapat buku dengan seminar. Saya tidak terlalu bergairah untuk hal-hal dunia vokal misalnya, dunia musik, termasuk dunia olahraga, dunia kuliner juga enggak, tapi suka makan. Tapi kalau bikin-bikin masakan gitu kurang. Nah, jadi saya senang dunia apa ya, pengembangan diri, dunia sales, marketing. Nah, tapi potensinya dulu masih kurang bisa ngajar, berbicara depan umum. Tapi ketika saya asah, ternyata kemampuan saya public speaking bisa baik. Nah, dan itu menggairahkan saya. Dan akhirnya orang-orang mulai puji. Kamu ngajar bagus ya, mudah dimengerti ya, simple, sistematis. Dan kita lihat, ternyata respon orang bagus banget dengan apa yang kami buat. Tapi kalau urusan nyanyi, saya pernah ikut audisi 2 kali, Bro Ruby. Ya, mungkin Bro Ruby nggak tahu. Saya ikut audisi 2 kali, ditolak mentah-mentah. Gagal, saya tepuk tangan aja false. Jadi saya harus jangan fokus ke situ, tapi fokus pada apa yang memang saya punya, apa yang saya bisa, apa yang saya ahli. Nah, akhirnya kalau 5P ini terwujud, P berikutnya akan datang, menghasilkan profit. Nah, profit bisa bicara duit, bisa bicara popularitas, bisa bicara prestasi. Nah, ini 5 panduan P ini yang mungkin kita perlu banyak renungin buat generasi muda. Apa sih yang menggairahkan saya? Apa sih yang ada dalam diri saya? Apa sih yang saya mampu lakukan? Nah, itu akan membuat kita bisa lebih tajam membentuk kehidupan kita. Nah, setelah itu baru kita komunikasikan dengan branding di bidang kita. Mantap nih. Coach Har, ini juga banyak terjadi nih. Banyak karyawan-karyawan, ya kan, begitu ngalamin kesusahan dikit aja. Saya mau jadi pengusaha aja.
ini bukan nggak cocok sama diri saya. Nah, gimana nih saran Coach Har? Oke, saya percayanya seperti ini ya. Memang banyak pemahaman akan hal ini, Bro Ruby. Ada aliran yang bilang setiap orang harus jadi entrepreneur, harus berani ambil resiko jadi pengusaha. Pokoknya hidup itu harus pengusaha. Saya mempercayainya berbeda. Saya percaya bahwa memang ada orang-orang dipanggil menjadi pengusaha dalam kehidupannya. Tapi bayangin ya, kalau semua jadi pengusaha, nggak ada yang petani, nggak ada yang petambang, nggak ada yang mekanik, nggak ada yang jadi pegawai. Rasanya nggak mungkin kan? Ya, kita makan aja. Itu sebuah proses. Ada pengusaha yang bikin restoran, ada yang menyajikan, ada yang memasak. Tapi kalau kita tarik lagi, ada bahan bakunya loh. Bahan bakunya itu kan berarti ada yang bercocok tanam, ada yang jadi peternak. Nah, berarti menurut saya adalah temukan panggilan hidupmu. Sebenarnya kita dipanggil untuk melakukan apa di dunia ini. Temukan calling kita. Jadi bagus kalau kita bisa jadi pengusaha, tapi pengusaha, dia bisa disebut pengusaha berarti dia punya karyawan. Dia bisa punya karyawan. Jadi kalau semuanya jadi pengusaha, siapa dong karyawannya? Siapa dong jadi pemasok mungkin bahan bakunya dan lain sebagainya. Nah itu, jadi menurut saya anak-anak muda, bagi saya pesan saya begini, jadilah unggul di bidangmu. Kalau memang kita dipanggil jadi atlet, jadilah atlet yang unggul. Jadilah pengusaha yang unggul. Jadilah karyawan yang unggul. Jadilah chef yang unggul. Jadilah penyanyi yang unggul. Nah itu highlight dari point of view saya. Oke, mau jadi karyawan pun asal unggul juga bagus juga ya, kan bisa sampai level CEO dan lain-lain gitu ya. Benar. Nah itu yang saya bilang, kalau kita sudah jadi karyawan, jadi jangan karyawan mental yang malas, yang susah dipercaya. Wah banyak saya kenal Bro Ruby ya, itu posisi-posisinya itu kalah-kalahin pengusaha penghasilannya. Kan pengusaha juga levelnya banyak, dari pengusaha UKM sampai skala besar. Tapi banyak pengusaha kelihatannya keren, tapi pusing tiap hari. Untuk cash flow-nya, modalnya, dan penghasilannya, mereka sudah kerja capek-capek bangun bisnisnya, ya penghasilan misalnya sekian juta, belas juta, dan puluhan juta. Tapi ada level-level karyawan yang ratusan juta bayarannya. Karyawan yang mungkin sudah posisinya GM, CEO, atau mungkin director dari sebuah perusahaan. Sebenarnya karyawan juga, tetapi sudah dalam posisi high performers ya, performanya sudah bagus di level tinggi karena berangkat karirnya dia terus meningkat. Nah, jadi sebenarnya bagus banget juga di bidang dunia kerja, tapi menjadi orang-orang yang unggul. Yes, apapun itu ya, baik karyawan atau pengusaha, pokoknya jadilah seorang yang unggul di bidangnya, maka akan mendapatkan profit dan juga lain-lain sebagainya. Oke. Coach Har, program apa saja nih yang paling banyak diminati nih dari Coach Har? Oke, jadi memang saya ini ada beberapa program. Biasanya kami terbagi dua. Ada in-house training, ada public training. Public training kami buat setiap bulan. Dari zaman sebelum pandemi di hotel. Ya, jadi berbagai perusahaan, berbagai individu datang ke program kami. Yang unggul dan juga menarik dan selalu banyak sekali peminatnya. Tiap bulan kami adakan program public speaking training. Bagaimana teknik presentasi, bagaimana teknik untuk bisa menyampaikan pesan dengan baik. Itu juga saya kaget, berawal dari iseng-iseng saya coba buka program public speaking. Ternyata yang hadir bupati, tim sukses presiden, artis, dokter, pejabat, leader-leader perusahaan. Ternyata kenapa? Mereka takut tampil depan umum untuk pidato, untuk presentasi produk, makanya belajar di situ. Nah, itu selain public speaking, kami juga buat leadership training untuk supervisor, sales, marketing leader, kepala cabang, bagaimana teknik coaching, bangun performance team, dan satu lagi teknik selling. Nah, kalau selling skill ini lebih ke teknik negosiasi, bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana cara melakukan closing. Nah, ini 3 yang cukup highlight untuk public training kami. Terakhir waktu pandemi yang tadi saya bilang personal branding. Mungkin sejak pandemi ini kami buat personal branding, kebetulan secara online ya, sudah hadir mungkin sekitar lebih dari 10.000 peserta. Nah, ada yang sekali buat 2.000 orang, ada yang sekali kita buat 200 orang, 300 orang, banyak sekali peminatnya. Tapi kebanyakan orang sales, marketing. Nah,
selebihnya adalah in-house training. Kalau in-house training itu kami bicara di perusahaan swasta ataupun BUMN ataupun juga perusahaan multinasional. Contoh misalnya perbankan, industri asuransi, properti, otomotif, ya, dan berbagai perusahaan-perusahaan seperti manufacturing, ya. Nah, apa sih program in-house training kami? Lebih membangun kinerja, kerjasama tim, produktivitas, mentalitas SDM-nya. Dan beberapa minta juga khusus untuk melatih tim sales-nya untuk capai target. Sampai saat ini pun juga saya bersyukur kita dikontrak. Ada yang dikontrak setahun, ada yang dikontrak beberapa bulan untuk handle project-project mereka supaya mereka bisa melihat hasil, terutama di bidang penjualan. Bagaimana mendampingi ya timnya untuk bisa mencapai target-target penjualan. Biasa sih ini lebih ke orang sales marketing. Nah, selebihnya lagi banyak klien kami lebih ke dunia asuransi, network marketing. Nah, itu saya bersyukur di Indonesia belasan tahun ini dipercaya dengan perusahaan-perusahaan seperti itu yang cukup ternama juga. Wow, mantep nih. Jadi Coach Haryanto sendiri dikenal sebagai orang yang membantu juga nih, membantu di company, kemudian personal juga. Jadi semua nih tahu nih. Oke, Coach Har, ini rencana ke depannya ada apa nih? Mungkin planning dari Coach Har sendiri. Ya, jadi memang rencana ke depan memang saya pengen buat program yang bisa menjangkau lebih masif lagi, menginspirasi orang-orang di Indonesia, bahkan di luar. Karena begini, beberapa yang melihat program kami memang cukup ada nilainya. Jadi mereka kalau berbayar itu cukup mahal. Ya, cukup mahal per orang. Ada yang program kami 5 juta per orang. Kalau zaman dulu di hotel 15 juta per orang. Ya, paling murah kalau online pun 495.000, 1 juta lah kurang lebih ya online. Apalagi kalau offline. Nah, saya punya hati pengen berbagi dengan edukasi ilmu. Jadi mungkin di Maret ini saya akan launching sebuah program secara online. YouTube Live, Zoom, semua orang bisa hadir untuk berjumpa. Jadi 1 jam bersama Haryanto Kandhani. Ya, bagaimana saya berbagi ilmu, edukasi, strategi, inspirasi secara gratis. Ya, gratis tanpa ada hal yang kita mau promosi atau jualan. Benar-benar mau berbagi saja. Nah, itu yang saya fokuskan. Dan saya pengen membangun lebih banyak lagi mental orang-orang yang ada di berbagai aspek ya di Indonesia ini. Makanya juga buat para yang mendengar hari ini melihat, kalau mau tahu program-program Coach Haryanto Kandhani bisa lihat di link bio Instagram saya. Di situ ada program-program unggulan kami, bisa diklik aja lihat apa-apa aja programnya di @Haryanto Kandhani ya di Instagram. Saya cukup aktif juga bikin konten-konten yang bisa menginspirasi banyak orang. Wow, mantap. Teman-teman jangan lupa untuk follow @Haryanto Kandhani Instagramnya. Di situ bisa lihat ada program-program apa saja ya. Dan di bulan Maret juga akan ada 1 jam bersama Haryanto Kandhani. Yes, dan itu kita rutin buat nantinya tiap bulan. Rutin ya. Ada topik-topiknya yang akan dibahas ya. Ada topik-topiknya. Jadi tentang strategi ya, keuangan, bagaimana juga kreatif berpikir, bagaimana inovasi, pertumbuhan diri, dan lain sebagainya. Itu saya sudah mulai rancang dengan tim, kita akan launching di Maret, dan benar-benar berupa sesuatu yang free. Tapi benar-benar kami kasih daging, ilmu semua, dan tidak bayar. Tim saya bertanya, kenapa seperti itu alasannya? Saya bilang sudah waktunya saya berbagi, dan biar orang berjumpa langsung, karena kadang-kadang ada yang bilang, wah, mahal ya, wah kami nggak bisa ikut, kami gini ya. Jadi saya mau ambil sebuah segmen yang benar-benar ini loh, saya juga hadir tanpa harus mereka charge berapa. Nah, tetapi benar-benar kita bagi sesuatu. Minimal hidup saya bisa bawa dampak lah. Itu hati saya. Orang-orang bisa dapat manfaat dari apa yang saya punyai, apa yang saya ketahui, apa yang menjadi kemampuan saya. Minimal bisa berbagi ya, rutin tiap bulan. Rutin tiap bulan. Oke, wow, luar biasa. Teman-teman jangan lupa untuk nonton nih, saksikan 1 jam bersama Coach Haryanto Kandhani. Coach, satu pertanyaan terakhir nih. Apa yang menjadi rahasia suksesnya Coach Haryanto Kandhani? Mungkin boleh di-share biar bisa menginspirasi banyak orang. Yes, tentu yang pertama kita selalu mengandalkan Tuhan ya dalam hidup ini. Namun kalau kita bicara rahasia sukses adalah saya selalu untuk mengembangkan kapasitas saya secara rutin. Kapasitas diri harus selalu diperkembangkan
oleh diri saya untuk apa? Saya bisa berkembang secara pengetahuan, secara kemampuan, secara strategi-strategi terbaru. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti belajar. Itu filosofi saya, ya. Karena hidup ini tidak pernah berhenti mengajari kita. Jadi, ketika kita terus upgrade diri kita terus up to date, kita harus terus relevan, kita akan bisa menjadi orang-orang yang terus menghadapi perubahan zaman yang begitu cepat terjadinya. Wow, luar biasa. Wah, nggak berasa nih ngobrol sama Coach Haryanto. Terinspirasi banget. Saya pun, langsung semangatnya langsung bangkit. Nah, pastinya juga teman-teman juga ingin terinspirasi lebih lagi. Silakan langsung follow Instagramnya @Haryanto_Kandani dan dapatkan juga program-program yang luar biasa yang akan mengubahkan kehidupan Anda. Tentunya dengan skill ya yang di-upgrade, bukan cuman flexing dan lain-lain. Nah, ini luar biasa. Teman-teman bisa meningkatkan skill teman-teman dan juga bisa berdampak buat banyak orang dan juga berdampak buat negara ya. Coach Haryanto Kandani, thank you so much sudah berbagi. Sukses buat Coach Haryanto Kandani yang berbagi terus nih buat bangsa Indonesia biar semakin maju lagi. Yes. Mungkin ada kalimat penutup dari Coach Haryanto? Oke, satu kalimat buat teman-teman semua. Ketika kita terus mengubah pola pikir kita bisa juga membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi terus melakukan perubahan pola pikir ke arah yang lebih baik dan juga lebih positif. Thank you. Thank you Coach Haryanto Kandani. Ya, teman-teman, demikian ngobrol bincang Rahasia Investasi Sukses kali ini bersama Coach Haryanto Kandani. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk sebarkan video ini ke banyak orang. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan program ini. Sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Bye-bye. Selamat datang di Rins, Rahasia Investasi Sukses. Tempat di mana orang-orang sukses membuka rahasia sukses mereka. Berbagi pengalaman jalan menuju sukses yang tidak didapat dalam semalam. Melainkan dengan konsistensi, fokus, dan dedikasi. Kesuksesan yang mereka capai sekarang melewati banyak rintangan. Tetapi tidak akan pernah menghapuskan harapan. Dengan berinvestasi, Anda akan selalu terpacu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bekerja cerdas dan bertekad keras. Karena investasi yang sukses adalah bukan menghindari resiko, tetapi bagaimana cara Anda mengelola resiko. Rins adalah tempat bagi Anda yang ingin maju, yang tidak suka mengeluh, dan berkarya dengan sungguh-sungguh. Rubah mindset Anda menjadi mindset seorang pemenang, seorang yang jeli melihat peluang. Manfaatkan waktu yang Anda miliki dengan menambah wawasan dan mengasah pola pikir bersama Rins, Rahasia Investasi Sukses.